Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaik. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu qala ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, para ibu-ibu jamaah masjid apa namanya, Pak? Muhajirin. Masjid, Masya Allah ya, Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah. Hujan Bu ini ya, dingin Bu ini, tapi saya melihat ibu semuanya tadi datang, Masya Allah. Kayaknya nggak ada apa-apanya saya Bu, jauh-jauh dari Palu ke sini melihat ibu semangat, letih saya hilang, capek saya hilang, ya, hilang semuanya. Ya. Hujan itu salah satu waktu di mana Allah akan ijabah doa kita, Bu. Jadi sambil dengerin ceramah silahkan berdoa. Yang masih punya hutang, kesempatan Bu ini. Ya Allah, bayar hutangku ya Allah. Ya. Yang pengen punya jodoh, ya Allah, minta jodoh aku ini ya Allah. Ya. Pokoknya apa semuanya yang hari ini, yang sakit, yang sedih, ya, yang punya utang, yang pengen ini, pengen itu, doa sama Allah. Hari ini hujan turun di hari Jumat, sedang pengajian, semuanya itu adalah waktu tempat di mana Allah ijabah doa kita. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir di tempat ini diberikan keistiqomahan, ya, diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak yang saleh dan salehah. Bapak Ibu sekalian, saya tanya ini ya, sebelum kita masuk ke materi. Saya kemarin ngisi anak-anak saya tanya, nak, kalau ayah ibu ngajak kalian pergi jalan-jalan, tempat mana yang kalian inginkan? Ada yang bilang ke pantai Ustadz, ke gunung Ustadz, ke kolam renang Ustadz, ke tempat bermain Ustadz, macam-macam dia minta. Terus saya tanya gini, nak, kalau pergi liburan ke pantai ingin senang-senang, ayah ibu nggak ikut, kira-kira kamu bahagia nggak? Nggak bahagia Ustadz, ya kan? Pergi ke pantai liburan, ayah ibunya nggak ikut, dia berangkat sendiri. Saya tanya, senang nggak? Nggak senang. Jadi senangnya, bahagianya kalau pergi liburan bersama dengan ayah dan bersama dengan ibu. Saya tanya, kenapa nak? Karena saya nggak mau berpisah dengan ayah ibu. Ya, ada yang bilang, karena saya kalau dengan ayah ibu senang,
Karena saya kalau dengan ayah ibu semuanya dipenuhi, semuanya diberi, banyak jawaban variatif daripada anak-anak. Yang ingin saya sampaikan bahwa kita kalau sudah di dunia kumpul bersama senang, maka tolong kesenangannya jangan dirasakan di dunia saja. Kesenangannya kita bawa sampai ke surga. Ya, kalau kita hari ini, Bu, yang punya anak, punya cucu, punya keponakan, ada suami, ada istri, ya, hidup bersama dengan istilah pokoknya yang penting hidup sama, mau makan garam, maukan hidup susah, yang penting kita hidup bareng bersama-sama. Itu sudah kebahagiaan. Betul sekali. Saya ini dari Jawa, Bu. Sejak 2003 saya masuk ke Sulawesi Tengah, berdakwah kemana-mana. Alhamdulillah sampai di tempat ini. Berkah tempat ini, insya Allah. Berkah. Saking rindunya saya dengan bapak ibu saya, adik kakak saya, tante om saya, kalau lebaran biarpun tiket mahal saya beli, Bu. Biarpun tiket mahal saya beli. Ya. Bahkan terkadang uang tabungan yang sudah kita kumpulkan selama 11 bulan habis ketika lebaran. Sedih, tidak sedih rasanya hati. Kenapa? Ketemu bapak, ketemu ibu, ketemu adik, ketemu kakak, ketemu om, ketemu tante, semua rasa sedih hilang seketika. Bahagia kita. Uang bisa dicari, ya, duit bisa dicari, tapi kebahagiaan sulit untuk didapat. Dan kita sebagai umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyempurnakan kebahagiaan kita. Bukan hanya bahagia di dunia, tapi Allah sampaikan kita bahagia di surga. Bapak moyang kita namanya Nabi Adam. Ibu moyang kita namanya Ibu Hawa. Ya kan gitu ya? Ibu Adam, Bapak Adam dan Ibu Hawa itu dulu tinggal di surga. Kemudian Allah siapkan seluruh fasilitas dunia. Lalu kemudian Allah turunkan Nabi Adam dan Ibu Hawa ke dunia. Lalu kemudian berkembang sampai kita semuanya ini. Artinya kalau kemudian kita harus pulang kampung sebagaimana yang saya contohkan, maka pulang kampung kita baliknya ke surga, bukan ke neraka. Karena tempat asalnya surga. Nggak boleh tempat asalnya surga, kok kemudian pulangnya ke neraka. Kok rumahnya Jawa, punya tiket ke Jawa, kemudian pulang kampung pergi ke Sumatera. Ke tempat siapa ke Sumatera kamu? Kan gitu kan? Ke tempat siapa? Ketemu nenek, neneknya siapa? Ketemu kakek, kakeknya siapa? Bukan keluargamu di sana. Keluargamu di Jawa. Itu kalau contohnya saya. Maka ibu-ibu sekalian, Masya Allah, suatu ketika Rasulullah ketemu dengan para murid-muridnya seperti ini. Rasulullah menyampaikan satu hadis yang sangat populer. Beliau mengatakan begini, Ayuhan nas, kullukum yadkhulunal jannah illa man aba. Wahai sekalian manusia, kalian itu umat Islam dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau masuk. Sahabat bertanya, ya Rasul, bukankah surga tempat yang indah? Betul. Bukankah surga tempat yang sangat luar biasa, nikmat? Iya. Kok ada orang yang nggak mau masuk surga? Kata Rasulullah, ya ada. Lalu kemudian sahabat bertanya, siapa gerangan orang yang tidak mau masuk ke dalam surga, wahai Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Yang nggak taat berarti dia nggak mau. Sehingga masuk surga itu pilihan. Pilihan kita. Hujan, kalau kita mau keluar hujan-hujanan, kemungkinan masuk angin. Tapi kalau kita berhenti di sini mengambil pilihan, kita berhenti di sini menunggu sampai hujan reda, kita nggak kena air hujan. Artinya pilihan Anda mau tetap hujan-hujanan atau di sini. Ya, begitu juga manusia ini diberikan pilihan oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah dalam Al-Qur'an, telah aku ilhamkan, aku berikan kepada seluruh manusia tempat-tempat kebaikan dan tempat-tempat keburukan. Ya, tempat baik sudah kelihatan, tempat buruk sudah kelihatan. Lalu kemudian Allah Ta'ala menyebutkan, wa'alhamaha fujuraha wa taqwa.
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mengambil tempat kebaikan dan dia mensucikan diri, serta rugilah orang yang mengambil jalan keburukan lalu dia mengotori dirinya. Coba kita lihat Bu, kalau kita sedikit bergeser melihat suasana di luar sana. Tempat kebaikan, tempat pengajian, tempat sekolah, panti asuhan, tempat pesantren, masjid, banyak sekali. Bersebaran di mana-mana. Tapi maaf, tempat maksiat, ya kan? Tempat hura-hura, tempat foya-foya, tempat melanggar aturan Allah juga banyak. Lalu kita disuruh untuk memilih. Silahkan kamu pilih. Kamu sudah diberikan oleh Allah karunia mata, telinga, pikiran, hati, pilih yang mana. Kalau kamu pilih yang baik, maka bersabar dengan kebaikan. Ketika kamu bersabar, nanti akan diganti oleh Allah sesuatu yang lebih baik di surga nanti. Kalau kamu pilih yang baik, apa yang kamu pilih itu sudah jalanmu. Maka jangan salahkan Allah kalau nanti kemudian kamu dihukum oleh Allah karena pilihanmu. Jadi ternyata masuk surga itu pilihan. Ibu-ibu sekalian, dunia ini kalau para ulama katakan sebagai negeri ujian. Ujian ya. Ujian itu secara umum, ujian ya. Kalau orang ujian dari SD ujian lulus naik SMP. SMP ujian lulus naik SMA. Masuk perguruan tinggi lulus, masuk gol ke perguruan tinggi. Atau ada yang ingin masuk ASN, ujian masuk ASN, kemudian diterima, lolos. Artinya ujian itu hakikatnya adalah sebuah kesulitan dalam rangka untuk meningkatkan daripada derajat kita. Sulit memang, tapi meningkat derajat. Maka dunia ini disebut sebagai tempat ujian. Kenapa di tempat sebagai tempat ujian? Karena setelah ini ada tempat yang sangat luar biasa, yaitu akhirat. Di akhirat itu tidak ada ujungnya. Tidak ada masa jabatan. Di dunia Bu, ada masa jabatan 5 tahun kalau presiden. Kalau kepala desa 6 tahun. 2 periode berarti 12 tahun. Presiden 2 periode berarti 10 tahun. Ada masanya. Ya, di dunia ada masanya, tapi ketika masuk ke akhirat sudah tidak ada masanya. Khalidina fiha abada. Di dalamnya terus menerus, tidak ada ujungnya. Kalau di surga terus, kalau di neraka terus. Inilah ujian yang hari ini kita berada di dalamnya. Dari sekian ujian, saya sebutkan ujian itu hari ini kita punya ujian, ya. Manusia diuji anaknya, manusia diuji orang tuanya, manusia diuji suaminya, manusia diuji istrinya, diuji temannya, pokoknya banyak ujian. Tapi ada puncak ujian yang paling tinggi, itu adalah ujian seseorang ketika ditanya oleh malaikat di dalam kuburnya. Itu ujian yang paling puncak. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Hidup pasti mati. Pasti mati. Kematian itu bagi seorang mukmin adalah pintu gerbang kebahagiaan. Bagi yang tidak beriman, kematian adalah pintu gerbang penderitaan. Ujian ketika di dalam kubur adalah sebuah ujian untuk menentukan nasib seseorang bahagia di akhirat. Ujian ini unik, menarik, mudah, gampang, tapi mendebarkan. Saya contohkan begini Bu ya. Ada istilah anak kita mau ujian akhir sekolah. Kita tidak tahu besok ini berapa jumlah pertanyaannya, seperti apa pertanyaannya, kita tidak tahu. Maka anak kita belajar di rumah dari pagi, siang, malam belajar, pagi, siang, malam belajar untuk menghadapi ujian. Ya. Karena kita tidak tahu pertanyaannya apa dan jawabannya apa, maka anak kita ketika menghadapi ujian kita paksa untuk kemudian belajar. Kamu belajar nak, jangan bermain terus. Besok ujian. Nggak boleh kamu main game, besok ujian. Nggak boleh kamu belajar, nggak boleh kamu main bola, besok ujian. Ayo belajar.
Karena ketika menghadapi ujian, gagal ujian berarti gagal untuk naik kelas. Ya, silakan Bu. Silakan. Ya. Masya Allah ya. Hujan ini bukan penghalang Bu. Siapa bilang hujan ini penghalang? Ini buktinya. Hujan bukan penghalang. Masya Allah ya. Hujan kenikmatan, hujan berkah ya. Ya. Oh, Masya Allah. Berkah luar biasa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Masih belum isinya ini ya. Ini masih kulit-kulit luarnya ini saya sampaikan ini. Saya ulangi Bu ya. Ujian yang paling puncak kita hidup di dunia adalah ketika seseorang di dalam alam kubur kemudian ditanya malaikat. Saya pengen tanya, yang bisa jawab, yang nggak bisa ya jangan dijawab. Kira-kira pertanyaan dalam kubur ini seperti apa Bu? Apa yang ditanya oleh malaikat ketika seseorang dalam kubur? Ya. Iya. Betul sekali. Itu sekali. Ya, sambil ya kondisikan. Ya, ibu-ibu sekalian, pertanyaan di dalam kubur itu tidak pernah berubah sejak pertama hingga hari kiamat, nggak pernah berubah. Nggak pernah ditambah, nggak pernah dikurang, nggak pernah berubah. Artinya setiap kita sudah ada pikiran kita kalau di dalam kubur itu pertanyaan, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinika. Man rabbuka artinya siapa Tuhanmu, wa ma nabiyuka siapa nabi, wa ma dinika apa agama. 3 pertanyaan ini sejak Allah ciptakan Nabi Adam hingga hingga manusia terakhir, pertanyaan ini sama, tidak berubah, tidak ditambah, tidak dikurang. Kira-kira Bu ya, kira-kira kalau ada ujian masuk ASN atau masuk PNS ya Pak, pertanyaannya 3 sama dari tahun kemarin dengan tahun ini, pertanyaannya sama, kira-kira mudah dijawab tidak? Mudah ya? Mudah sekali. Pertanyaannya sama 3. Ada teman kita sudah masuk SN, apa ininya? Pertanyaannya, sama, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinika, misalnya saja. Sama. Artinya kalau sama pertanyaan, gampang masuk. Berarti kita sudah punya kunci jawaban. Coba bayangkan kita ini. Menjadi orang Islam itu sebetulnya kunci masuk surganya sudah kita pegang. Pertanyaannya sama, jawabannya sama, tidak pernah ditambah, tidak pernah dikurang. Saya ditanya sama, ibu-ibu juga ditanya sama, bapak-bapak, adik-adik, semuanya pertanyaannya sama. Sehingga masuk surga bagi umat Islam itu adalah gampang, mulus jalan masuk ke surga. Man rabbuka jawabnya Allah. Wa man nabiyuka jawabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinika jawabannya al-Islam. Diingat-ingat Bu ya, jangan sampai nanti lupa. Nah, diingat-ingat. Iya. Sekarang yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah, Pak Ustadz, kalau pertanyaannya sudah jelas, jawabannya sudah jelas, berarti apakah pasti kita bisa jawab pertanyaan yang ada di dalam kubur? Jawabannya adalah bisa dia, bisa tidak. Bisa mudah, bisa gampang. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena perlu kita ketahui bahwa menjawab pertanyaan di dalam kubur itu bukan dengan mulut kita. Loh, dikunci, betul. Menjawab pertanyaan di dalam kubur itu dengan hati dan amal perbuatan kita. Ya, hati dan amal perbuatan kita.
Kalau seseorang hatinya benar lurus, amalnya baik, pertanyaan itu gampang dijawab. Tapi kalau hatinya tidak benar, tidak lurus, amalnya tidak lurus, maka sulit dia memberikan jawaban. Saya contohkan cerita dulu. Masuk ke cerita. Bu, suatu ketika ada seorang ustadz ngisi pengajian seperti ini, ya, rutin, ya, di kampung sebelah sana. Tiba-tiba belum ngisi materi, ustadz itu nangis. Kira-kira kalau saya nangis, ibu kaget nggak? Kaget lah, ustadz ini jauh-jauh dari Palu datang cuma nangis. Kalau cuma nangis nggak usah kesini ustadz, gitu ya. Atau ustadz kenapa nangis? Loh ustadz, jangan-jangan ustadz ini kesandung batu, jangan-jangan ustadz ini lagi sakit, jangan-jangan banyak pertanyaan. Ini ustadz dalam kajian banyak santrinya nangis. Maka ketika semuanya bertanya, ustadznya mengatakan, saya nangis ini karena apa? Karena tadi pagi saya punya seekor burung beo yang aku miliki di rumah diterkam oleh kucingku. Mati tuh burung beo. Aku nangis. Santrinya mengatakan gini, ustadz, cuman burung beo bikin nangis, ya kan? Saya kira ustadz patah hati atau hati patah atau apa gitu. Ini hanya gara-gara burung beo ustadz nangis. Ustadz, insya Allah besok saya belikan burung beo yang jago, yang bagus, yang indah, yang menarik. Kata ustadz, itu burung beo saya dapat 2 tahun yang lalu. Dari kalian juga yang hadir di sini. Hadiah dari kalian, saya taruh di samping kamarku. Setiap hari aku menyaksikan, melihat ini burung beo selama 2 tahun dia mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Menarik ini burung beo, Bu. Bisa bilang begitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Katanya si santri yang dulu memberikan burung beo, Ustadz, sudah nggak usah nangis, gampang. Besok saya akan belikan burung beo yang bukan cuman bisa mengucapkan la ilaha illallah, bisa Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Menarik ini, Bu. Burung beo mahal ini. Kata Ustadz itu bilang, nah, bukan soal burung beo yang aku tangisi, ya. Bukan soal burung beo yang aku tangisi, tapi aku ingin bercerita kepada kalian. Apa ceritanya Ustadz? Silahkan. Yang aku ingin ceritakan kepada kalian, ini burung beo selama 2 tahun sudah aku ajar dia. Bisa dia mengucapkan la ilaha illallah. Saya kutip tangan saya, la ilaha illallah. Saya tepuk dia, la ilaha illallah. Tiap hari, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tadi pagi, ketika si kucing menerkam leher burung beoku, ternyata si burung beo itu hanya berteriak dan mati. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang aku takutkan untuk diriku dan kepada kalian semuanya. Kita sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ngaji. Kita tahu afdhalul dzikr la ilaha illallah. Kita ngerti la ilaha illallah itu nilainya sangat luar biasa. Hadis Nabi menyebutkan man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kematiannya mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga dia. Tapi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah hanya seperti burung beo, khawatir saat malaikat maut datang dicabut nyawa kita, kita hanya teriak mati. Tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Lantas bagaimana supaya apa yang kita pelajari ibu-ibu sekalian ini bukan hanya ringan di bibir kita, tapi betul-betul menyatu di dalam hati kita. Kalau cuman ringan di bibir, Bu, seperti 2 kalimat saya tadi, tanya man rabbuka, jawabnya Allah. Wa man nabiyuka, jawabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinika, jawabannya Islam. Gampang dijawab dengan lisan. Disuruh mengucapkan, yuk ucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Anak-anak kecil kita sudah tahu itu. Tapi yang harus kita perhatikan adalah ucapan itu jangan sampai hanya di bibir saja. Tapi ucapan itu betul-betul ada di dalam hati kita. Betul-betul tertancap dalam sanubari kita. Sehingga ketika kalimat itu sudah masuk di dalam sanubari kita, ibu-ibu sekalian, insya Allah hidup kita tenang, tentram, bahagia, nyaman,
memaafkan, mudah memaafkan. Ya gitu kan? Kalau punya salah, mudah minta maaf. Kalau ada yang salah dengan dia, mudah memaafkan. Artinya Allah akan berikan jutaan karunia di dalam hati kita disebabkan hati ini sudah terpenuhi kalimat istimewa, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Inilah yang kemudian menjadi dasar kita untuk mempertahankan keistiqomahan. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali penciptaan ini agar mereka beribadah kepada Allah. Jadi tujuan kita semuanya itu ibadah. Boleh jadi polisi, silakan. Jadi tentara, silakan. Anggota DPR, monggo silakan. Ya, jadi petani luar biasa silakan. Jadi nelayan enggak apa-apa. Ya. Jadi pedagang, jadi pembisnis, jadi karyawan, jadi bos, silahkan. Itu profesi, silahkan digeluti. Tapi status kita sebagai hamba Allah jangan digeser. Jadi kalau saya ditanya, Bu, Ustadz pekerjaannya apa? Jawaban saya adalah, pekerjaan saya da'i. Oh, pekerjaan juga itu Ustadz? Banyak duitnya? Oh, banyak duitnya da'i. Ya, banyak duitnya da'i. Kerjaan utama saya da'i. Sampingan saya jual kambing, Bu. Kalau ada kambing di sini mau jual, saya bawa. Saya beli, maksudnya bukan saya bawa, saya beli. Ya. Saya buka warung makan. Ya. Saya pasang kubah seperti, mudah-mudahan nanti ada donatur yang saya sudah pikirkan tadi, Bu. Mudah-mudahan ada donatur yang menyumbangkan kubah. Ya. Di masjid ini. Jadi, kalau saya ditanya pekerjaan pokok saya, pekerjaan utama saya da'i. Da'i, tugas dari Allah untuk mengajar. Jadi ustadz, itu tugas utama. Sampingannya itu tadi, 1, 2, 3, 4 sampingannya. Tugas pokok ibu-ibu juga sama, ya, yaitu menjadi hamba Allah. Saya da'i berarti hamba Allah juga. Tugas ibadah menjadi utama. Tugas sampingan kita, pekerjaan sampingan kita, yaitu tadi, jadi polisi, jadi tentara, jadi ini, dan sebagainya. Maka jangan pernah ya mengkorbankan pekerjaan sampingan untuk pekerjaan utama. Jangan korbankan. Kita harus siap mengkorbankan pekerjaan utama kita, mengorbankan pekerjaan sampingan kita demi pekerjaan utama kita. Pekerjaan utama kita adalah ibadah sama Allah, menjadi da'i, menjadi ustazah, ada yang menjadi ustazah, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dosen. Ini da'i, menyampaikan kebaikan. Sampingannya yang lain-lain. Jadi jangan dibalik. Sebagai hamba Allah yang tadi saya sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah berikan kita kesempatan ibadah itu bukan untuk memberikan beban berat ke kita. Ibu, saya tanya ini ya, sering nggak ibu-ibu bilang gini, baru juga zuhur, kok sudah asar? Ya kan? Baru sholat asar, kok sudah maghrib? Ya kan? Baru maghrib nyalain TV, sudah isya. Ya kan gitu? Sudah subuh, sudah. Jadi rotasi atau waktu sholat 5 waktu ini kejar-kejaran, ya. Dan kita sering mengatakan, kok sudah, seolah-olah waktu sholat itu menjadi beban. Ya kan? Menjadi beban. Padahal waktu sholat itu adalah hiburan. Ya. Pak Ustadz, hiburan bagaimana? Ya. Berat Ustadz, sholat 5 waktu ini Ustadz, berat sekali gitu ya. Ya. Baru kita jemur kopra, tahu-tahu sudah azan. Tahu-tahu sudah ini, nggak ada waktu kita, susah berat 5 waktu Ustadz. Kan begitu. Secara umum rata-rata manusia merasa bahwa ibadah ini berat. Padahal hakikatnya ibadah ini adalah hiburan dari Allah. Allah muliakan kita dengan ibadah. Dalam Al-Quran surah An-Naba, Allah berfirman dengan kalimat, ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang nanti berada di neraka,
dimasukkan dia ke dalam neraka, kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau aku tahu bahwa akibat daripada kelalaianku di dunia masuk neraka, mungkin mendingan aku ketika engkau ciptakan di dunia itu berwujud sebuah batu, pasir atau kerikil, jangan manusia. Kenapa? Akhirnya dia masuk neraka. Ya kan? Orang karena dia merasakan akibat buruk, dia minta sama Allah, kalau aku tahu seperti ini, mendingan aku seperti batu. Kenapa? Batu nggak akan dihisap oleh Allah. Batu nggak disuruh sholat. Ada batu sholat, Bu. Kerikil nggak disuruh pengajian. Ada kerikil pengajian. Ya. Pasir nggak disuruh kemudian puasa. Ya. Terserah, kamu mau apa, terserah, itu pasir, batu, kerikil, terserah. Nggak punya beban. Tapi kalau Anda sebagai manusia, makhluk mulia, makhluk istimewa, ada yang namanya kewajiban. Ya, ada yang namanya tugas. Yang jadi kemudian pertanyaan, adakah Ustadz cara agar kita beribadah itu nyaman, tenang dan bahagia? Ada resepnya kok. Ya, ada resepnya. Kenapa anak kecil seusia adik dua yang di depan saya ini, yang cantik dua ini, ya. Cantiklah Ustadz, kan perempuan kan gitu. Ini adik ini, Bu, ibu kasih laptop yang harga 18 juta seperti ini, dengan dikasihkan boneka Barbie, disuruh pilih, dia pasti pilih ini boneka Barbie. Ini laptop, dia bilang, itu paling bunyinya tulalit ya. Kalau boneka Barbie bagi dia adalah permainan, senang dia. Sama anak kecil usia seperti anak saya ini, kalau ada layang-layang jatuh, putus layang-layang, ngejar dia layang-layang, bapaknya panggil, tidak usah kau beli layang-layang, berapa harganya? 10.000, saya kasih uang 20.000, nggak usah kau kejar. Oh tidak kejar. Dia abaikan uang 20.000. Saya dulu pernah begitu juga. Kenapa begitu, Bu? Kenapa begitu? Anak kecil itu seleranya adalah itu. Dan dia merasa nikmat dengan apa yang dilakukan. Dia mencintai apa yang dia saksikan. Ketika dia suka, cinta, dan nikmat, dia tidak memikirkan ada sesuatu yang lebih menggairahkan. Ibadah juga demikian. Ternyata ibadah itu ada resep. Agar kita terasa ibadah yang kita lakukan itu nyaman dan enjoy, yang pertama perlu kita tekankan bahwa ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya adalah ungkapan rasa cinta kita kepada Sang Maha Pencipta. Ya, ibadah itu ungkapan rasa cinta. Orang itu kalau mencintai sesuatu, ya, mencintai sesuatu, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi semakin erat. Ya kan? Tapi kalau saling benci, tidak mencintai sesuatu, biar dekat, akan saling melaknat. Saya tanya, Bu, kalau Ibu pernah menyaksikan ada dua orang yang berantem berkelahi, ya, entah di TV atau entah di pasar, entah di mana, di sini nggak ada orang berkelahi, baik-baik semua. Gambarkan, Ibu A berkelahi dengan Ibu B, dia berhadapan-hadapan, jaraknya cuma 1,5 meter. Kira-kira kalau berkelahi itu gini, kamu jahat, aku benci kamu kurang ajar, atau kamu jahat, aku benci kamu kurang ajar. Kira-kira yang mana? Yang kedua kan? Tidak ada orang saling berantem itu kemudian kamu jahat, iye aku jahat, nggak mungkin. Kenapa bisa seperti ini? Jawabannya, Bu, orang itu kalau saling benci, ya, saling benci, biarpun jaraknya dekat tapi hatinya berjauhan. Karena hatinya berjauhan, untuk komunikasi dia harus dengan suara lantang. Gitu. Karena berjauhan. Tapi kalau orang saling cinta, saling suka, biarpun berjauhan, suami istrinya pergi ke TKI ke Korea, suaminya di setiap hari video call terus. Padahal jauh, Bu, rasa cinta menggebu-gebu, senang, bahagia. Ya, kenapa? Kenapa rasa cinta? Biarpun jauh terasa dekat. Apalagi dekat, semakin erat. Ya, orang kalau saling mencintai, masya Allah, ya,
Tidak usah banyak-banyak kalimat, dengan gerakan saja sudah bisa saling mengerti. Ya. Yang ingat pengantin baru ya, saya ingatkan sedikit. Kalau pengantin masih baru itu, Bu, tidak usah dengan banyak-banyak kalimat, nggak usah apa. Kedip mata aja udah paham itu. Oh, mau kopi ya, buatin kopi, pengen kopi nih Bapak. Ya, batuk, paham. Oh, nasi kuning belum disiapin. Begitu. Itu kalau pengantin baru. Sekarang ibu yang sudah 20 tahun rumah tangga. Saya tanya Bu ini ya, jujur. Ya, Bapak sudah bilang kopi belum dibikin, tunggu sebentar. Ya, nanti sedikit lagi dibikinkan. Ma, kopi sebentar lagi. Bikin sendiri itu, di toplesnya di sana, itu gulanya di sana, itu. Seperti itu situasi dan kondisinya. Saya ingin membawa ibu-ibu dalam suasana hati ketika makhluk bernama manusia seperti kita ini memposisikan Allah sebagai puncak kecintaan kita, maka apapun yang diperintahkan Allah pasti kita akan jalani. Kenapa? Kita cinta sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah panggil kita sehari 5 waktu, jangankan 5 waktu, 50 kali waktu, 50 kali sholat dalam sehari, kita pun mau melakukan. Kenapa? Kita sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen ibadah kita ringan, maka tingkatkan rasa cinta kita kepada Allah. Ustadz, gimana caranya untuk meningkatkan rasa cinta kepada Allah? Suami bisa mencintai istri karena sang suami mengetahui begitu banyak kelebihan istrinya. Istri bisa mencintai suami karena sang istri tahu betapa mulianya suaminya. Ya gitu ya. Kita bisa mencintai Allah kalau kita mengetahui hakikat kemuliaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia yang begitu banyak kepada kita semuanya. Nikmatnya banyak untuk kita semuanya. Masih adakah sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan sebagai rasa cinta kita kepada Allah? Ibu-ibu sekarang saya akan bawa kepada suasana. Ibu tahu Mu'alaf Center? Tahu ya? Mu'alaf Center ini tahu ini yang sekarang ini? Oh, belum tahu. Ya. Apa yang ditahu apa? Mu'alaf Center ya, Ibu ya, Mu'alaf Center ya. Sudah sejak berapa tahun Mu'alaf Center di sini? 2 tahun. Ya. Saya nggak mau menyebutkan kebaikan Mu'alaf Center, nanti terlalu GR. Ya. Ya. Saya yakin banyak kebaikannya, Bu. Saya yakin banyak kebaikannya Mu'alaf Center ke sini. Buktinya saya ini tidak dikenal. Makanya saya tadi mengatakan saya bahagia melihat ibu-ibu yang luar biasa semangatnya. Saya datang ke sini ingin ngisi pengajian. Jauh-jauh letih, Bu, capek. Tapi melihat ibu semangat, hilang luntur capek saya. Artinya, ibu semuanya menyambut kedatangan kita sehingga kita merasa terhormat di sini. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ibu bisa datang mempersiapkan waktu ya dengan jadwal yang sudah kita sepakati? Pasti jawabannya karena kami terkesan dengan Mu'alaf Center. Itu aja, nggak usah banyak-banyak. Kami terkesan dengan Mu'alaf Center. Ya kan, betul ya? Ya, gitu. Saya berikan contoh yang kedua. Kalau tiba-tiba ketika kita pengajian, Bu, tiba-tiba ada lagi orang datang, nggak tahu ini bukan Mu'alaf Center, bukan siapa, datang tiba-tiba, bukan juga anggota DPR, pokoknya datang saja. Ketika dia datang, tiba-tiba dia panggil semuanya kita, namanya siapa, Bu, namanya, rekeningnya nomor berapa, Bu, katanya. Kemudian ya dikasih bingkisan, satu orang satu bingkisan, tebel bingkisannya, Masya Allah. Dia dikasih uang satu orang 2 juta, suruh belanja ke pasar. Enak, senang, bahagia. Ini orang datang, kita nggak tahu siapa dia, Bu. Dia datang ke sini. Lalu dia mengatakan, bulan depan saya mau datang lagi. Pak Ustadz, Mu'alaf Center, kita agendakan lagi. Bulan depan, tepat hari Jumat, di pekan yang keempat, saya akan datang lagi. Datang pertama dia gak kasih kabar. Datang yang kedua dia ngasih kabar. Saya yakin bulan depan ibu sudah panggil itu hadroh dan marawis. Pakai rebana, karpet merah digelar. Selama 1 bulan itu viral ya. Ada seorang yang datang ke acara Mu'alaf Center di Desa Parisan Agung, membagi-bagikan, dan bulan depan dia mau datang lagi. Yang nggak biasa ikut pengajian pun akan ikut pengajian. Ya kan? Akan ikut pengajian.
Viral dia, siapa dia? Dan kita sanjung-sanjung. Pokoknya Pak Ustadz saya nggak tahu siapa dia, tapi yang pasti dia itu luar biasa. Luar biasa, pokoknya luar biasa. Coba Bu, kita ini sebagai manusia, mudah memberikan ucapan terima kasih kepada orang yang kita tidak kenal. Dia tidak kenal, dia nggak tahu itu uang dari mana, kita tidak tahu, kita tidak kenal. Yang penting dia memberikan kebaikan ke kita. Kita sanjung dia, kita muliakan dia, kita hormati dia, kita tunggu kedatangannya, kita doakan dia. Ya, padahal dia hanya memberikan sekeping dunia kepada kita. Terus kenapa dengan Allah kita tidak mampu berterima kasih? Sedangkan Allah memberikan sesuatu yang belum kita punya. Kita nggak lahir, Allah kemudian munculkan kita ke dunia. Kita punya ayah dan ibu yang menyayangi kita. Kita punya kakek dan nenek, punya adik, tante, semua keluarga menyayangi kita. Kita dulu dalam keadaan sendiri diberikan jodoh oleh Allah. Dulu kita miskin dikayakan oleh Allah. Dulu kita tidak punya anak, diberikan anak sama Allah. Dulu kita bodoh dipentarkan sama Allah. Semua karunia ini Allah berikan melebihi dari apa yang saya contohkan tadi. Namun kenapa kita masih sulit mengucapkan kalimat Alhamdulillah ya Allah, aku siap beribadah kepadamu. Ya kan begitu ya. Kan begitu. Ini teguran untuk saya semuanya. Untuk saya, untuk ibu-ibu semuanya. Jadi terkadang kita ini perlu yang namanya selalu memperbaiki hati kita. Ya. Kalau kita sering mengingat karunia Allah, rasa cinta akan tumbuh. Sakit. Aduh ya Allah, aku sakit gigiku. Berapa lama kamu sakit? Oh sudah 2 jam. Kenapa selama 48 tahun kamu nggak sakit gigi, kamu nggak pernah mengatakan Alhamdulillah ya Allah gigiku sehat. Baru 2 jam kamu mengeluh sakit gigi. Ya kan Bu? 48 tahun umurnya, baru sakit 2 jam dia mengatakan, oh ya Allah sakit gigi, cabut saja nyawaku daripada sakit gigiku. Ya kan gitu? Kadang kan kita seperti itu. Kita seperti itu, nggak usah jauh-jauh lah Bu ya. Dalam rumah tangga ya, saya contohkan rumah tangga. Suami terkadang dia tidak memperlakukan istri dengan sikap yang selayaknya atau melebihi, karena dianggap bahwa istrinya berada bersama dengan dia dan selalu menyelesaikan urusan rumah tangganya. Artinya bagi dia istrinya itu tidak istimewa banget. Tapi giliran istrinya sakit 1 pekan, pulang ke rumah orang tuanya karena ingin istirahat, kelimpungan dia. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya sang suami itu sangat cinta sama istrinya, mengakui kelebihannya, punya banyak keistimewaan, cuman dia malu untuk mengungkapkan. Betul ya? Betul. Sebaliknya juga istri Bu. Ya. Sebaliknya juga istri. Istri itu terkadang berada di sampingnya suami, merasa bahwa biasa-biasa aja. Tapi giliran suaminya kemudian pergi ke kota, mungkin bekerja, dia sudah rindu sama istri, sama suaminya. Ini menunjukkan bahwa selama ini kita punya hubungan rasa cinta, cuman gengsi mengucapkan I love you. Kan gitu, gengsi. Allah uji dengan seperti itu agar tumbuh rasa cinta kita. Begitu juga hubungan kita dengan Allah. Kenapa kita masih belum mampu mengucapkan Alhamdulillah ini rezekimu ya Allah, Alhamdulillah ini kenikmatanmu ya Allah. Karena selama ini kita diurus sama Allah, diperhatikan sama Allah, dan kemudian kita kurang memahami bahwa ini semuanya karunia dari Allah. Ya, baru katakanlah biasa makan enak, giliran disuruh makan tidak enak 1 hari mengatakan, hidupku sengsara sekali ini. Ya gitu kan? Makanya dalam konteks ibadah itu hakikatnya Allah ingin menjaga hati kita. 12 bulan Allah berikan ke kita. 11 bulan kita makan bebas apa saja. 1 bulan Ramadan kita disuruh puasa. Ya kan? Ini bukan Allah jahat, tidak. Allah sangat luar biasa. Allah memberikan stimulus hati kita agar hati kita selalu bersyukur kepadanya. 1 bulan saja. Berat, memang berat puasa, tapi pahalanya luar biasa. Saya ingin contohkan satu kisah. Nabi kita ada namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu nabi yang tampan, ganteng sekali. Kalah kita semua yang ada di sini. Ya. Kalah juga suami-suaminya ibu semuanya. Ya, masa cuma kita yang dibilang kalah, kita kalah semualah gitu. Nabi Yusuf gantengnya Masya Allah Bu. Ya. Nabi Yusuf ini waktu kecil, ya, saudaranya 11, jadi 12 dengan Nabi Yusuf. Saking pinternya, gantengnya, cakepnya, disayang sama bapaknya, Nabi Yusuf membuat iri daripada saudara-saudaranya. Dibawalah Nabi Yusuf ke hutan, naik hutan, cari anoa. Di sini ada anoa Bu? Di hutan ada, betul sudah Bu, ada di hutan. Kalau di sini nggak ada, di hutan ada.
Dibawa ke hutan. Saudaranya 11 ini punya tujuan buruk. Karena apa? Dia merasa iri dengan Yusuf yang sangat disaingi oleh bapaknya. Dibawa ke hutan, ternyata dibuang ke dalam sumur. Bajunya diambil, kemudian bajunya dikasih darah binatang. Pulang ke rumahnya, dia sampaikan kepada bapaknya, Pak, Yusuf dimakan binatang, ini bajunya. Padahal Yusuf dibuang. Satu, pertama, Nabi Yusuf. Ketika dibuang, bapaknya menangis, Bu. Ada pedagang yang lewat, diambil Nabi Yusuf, ya, dibawa ke kota, dijual sebagai budak, dibeli oleh orang kerajaan. Nabi Yusuf dibesarkan di istana, sampai Nabi Yusuf dewasa. Karena ganteng, kecil ganteng, dewasa ganteng. Nabi Yusuf digoda oleh istri menteri. Ya. Ketika digoda di dalam ruangan, Nabi Yusuf bertahan untuk menjaga harga dirinya. Maka Nabi Yusuf kemudian tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh istri menteri itu. Singkat cerita, Nabi Yusuf kemudian dipenjara gara-gara tidak mau mengikuti keinginan ibu menteri, bukan ibu putri ya. Ibu menteri. Dalam peristiwa kehidupan Nabi Yusuf, ibu-ibu, ada dua kesabaran. Kesabaran yang pertama dimasukkan ke dalam sumur, kesabaran yang kedua ketika menahan diri dari godaan. Dua kesabaran ini sama-sama sabar tapi bobotnya berbeda. Sabar yang pertama di dalam ulama menyampaikan bahwa sabar yang pertama disebut sebagai as-sabru ala dzururiyati, sabar di atas keadaan yang darurat. Sabar yang kedua as-sabru ala ikhtiyari, sabar dalam keadaan bisa memilih. Ya, bisa memilih. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dia nangis, ya Allah, datangkan orang yang bisa lewat, dan nggak ada pilihan kecuali dia menunggu. Sama orang kalau kemudian kita memiliki orang yang kita cintai, memiliki keluarga yang kita sayangi meninggal dunia, sabar. Tidak ada pilihan, nggak ada kemudian ya Allah yang kemudian hidup lagi, kan nggak mungkin. Sabar. Mendapat ujian, sabar. Mendapat ujian, sabar. Jadi kesabaran yang pertama adalah sabar dalam keadaan darurat, nggak ada pilihan. Sabar yang kedua adalah sabar ada pilihan. Sabar kedua dengan sabar pertama yang lebih berat adalah sabar kedua. Kenapa? Karena bisa memilih. Seandainya Nabi Yusuf itu mengikuti keinginan dia, tiada yang tahu. Ya, karena waktu itu nggak ada CCTV. Zaman dulu masa ada CCTV, Ustaz, gitu. Nggak ada yang tahu. Tapi dia bersabar untuk tidak melakukan karena dia takut Allah. Begitulah puasa, Bu. Orang bersabar karena nggak punya makanan, ya, itu sabarnya hebat. Kamu nggak makan, nggak ada makanan di rumah, ya kan gitu kan? Nggak ada makanan di rumah. Sabar, kamu bisa sabar, hebat kamu. Yang lebih hebat lagi, ada makanan di kulkas, ada dompet di kantong, ya, ada nasi di baki, tapi Allah larang kamu nggak boleh makan. Dan oh iya, kenapa nggak boleh? Puasa, sabar seperti ini pahalanya 2. Bisa dipahami, Bu, ya? Jadi beda. Sabar dalam kondisi memang nggak bisa berbuat apa-apa, memang harus sabar, tapi nggak ada pilihan. Sabar karena memang situasinya punya tapi disuruh menahan diri. Ini pahalanya 2. Maka puasa yang kita lakukan insya Allah nanti tidak lama lagi, ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak karunia kebaikan untuk kita semuanya. Ya. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Tadi saya katakan bahwa ibadah itu berangkat dari rasa cinta. Kalau kita punya cinta ke Allah tinggi, maka gampang untuk melakukan. Ketika seorang suami itu mencintai istrinya, saya contohkan ya. Suaminya lagi ke kampung, lagi ke kota. Kalau di sini kotanya apa namanya? Kalau di jalan raya apa namanya? Apa daerah apa? Apa, Bu? Sioyong lah ya, yang gampang, Bu, supaya saya nggak contohkan yang sulit. Sioyong ya. Ya, suaminya pergi ke Sioyong. Istrinya rindu. Pak, pulanglah, sudah malam. Suaminya bilang, oh iya saya pulang, mau titip apa? Tidak usah, pulang saya sudah cukup. Kan gitu? Pulanglah sang suami. Istri menyambut. Suami istri kan bilang, sudah pulang saja, tidak usah belikan apa-apa, sudah cukup. Kamu pulang sudah cukup.
suaminya masuk rumah, istrinya menyambut kedatangan suaminya, alhamdulillah suamiku datang. Tapi sang istri masih melihat tangannya suami, ada yang dipegang nggak tangannya? Ada kantongan plastik nggak di bawah? Kan gitu kan? Bagi seorang suami, ya, ketika suami istrinya mengatakan tidak usah dibelikan, kalau dia polos-polos saja mengatakan alhamdulillah tidak kurang lagi uangku, ya kan gitu. Tapi bagi suami yang dia tahu bahwa menghargai istri, tahu bahwa sang perempuan itu adalah wanita yang sulit mengungkapkan kata-kata secara vulgar. Kalau perempuan bilang tidak, maknanya bukan tidak mau, tapi bukan tidak mau, Bu, betul, ya. Malu, wah cocok, senang saya ini kalau gini. Maka sang suami ketika istrinya bilang, sudah Jo pulang saja, saya ingat-ingat apa yang kemarin diminta oleh istriku. Oh, dia bilang dia pengen ini makan gado-gado. Nah, belikan gado-gado tanpa senangnya minta ampun, bener Bu ya? Senang. Nggak ngomong, suami perhatian, ngerti, walaupun hanya sebungkus gado-gado, semangkok, mungkin katakanlah coto, atau mungkin bakso, itu senang sekali, bahagia sekali. Dan perempuan kalau sudah bahagia, urusan rumah tangga beres. Betul ya? Ini kurang lebih suasana inilah hubungan kita dengan Allah. Bukan saya ingin menyamakan, tapi saya ingin membawa ibu-ibu semuanya. Kalau kita ibadah dengan Allah itu dengan rasa senang, cinta sama Allah, dan kita merasa Allah memiliki banyak keutamaan dan kelebihan, maka belum dikode sama Allah, kita sudah pengen melakukan. Belum dikode sama Allah, sudah kita mau melakukan. Tidak ada istilahnya, oh maghrib, isya. Tidak. Pengen kapan isya, kapan maghrib, kapan subuh. Ada satu keinginan. Karena apa? Rasa cinta sudah menggebu-gebu. Ya, rasa cinta sudah menggebu-gebu. Poin pertama. Yang kedua, Bu, bahwa ibadah itu prinsipnya adalah tunaikan kewajiban. Dan tunggu hak yang diberikan Allah kepada kita. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada bayarannya. Apapun yang kita lakukan. Ibu duduk-duduk seperti ini, Masya Allah, dihitung. Ya. Dalam hadis disebutkan ketika ada seorang muslim itu duduk di masjid, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengaji, maka Allah akan berikan as-sakinah. Sakinah itu ketenangan hati. Makanya di pengajian itu rata-rata orang hatinya tenang. Kalau di pengajian hatinya agak tenang, saya yakin tadi jemurannya belum diambil. Dan hujan, jemurannya belum diambil, Ustaz, cepet dikit Ustaz, hujan. Nah, kan udah terlanjur hujannya, Bu. Kalau ada jemuran berarti sudah basah itu ya. Allah berikan sakinah, ya. Kedua, Allah berikan rahmah. Rahmah itu kasih sayang Allah. Yang ketiga, Allah kirimkan malaikat bernaung di atas kita untuk mengirimkan ketenangan tadi. Jadi di atas kita tanpa kita ketahui itu ada malaikat. Coba dilihat ke atas. Tidak ada, Bu, nggak kelihatan. Malaikat bawa. Wa dzakarallahu fiman indah, dan nanti di akhirat Allah akan menyebut nama kita karena kita sering berada di pengajian. Allah sebutkan, si ibu ini rajin di pengajian, si bapak ini rajin di pengajian, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan sesuatu pasti ada imbalannya. Ya, melakukan kebaikan diimbal kebaikan, melakukan keburukan diberikan keburukan. Dan ibadah itu prinsipnya adalah laksanakan tugas kita, maka kita akan mendapatkan hak kita. Bu, kalau kita punya anak kita ini pinter, mau kenaikan kelas, ayahnya bilang gini, nak, kalau ujian semester besok kamu juara 1, ayah belikan sepeda listrik. Lagi rame sepeda listrik ya, lagi rame sepeda listrik. Anaknya bilang, waduh sepeda listrik, waduh senang gitu. Kalau besok semester ini kamu juara 1, ayah belikan sepeda listrik. Kata anaknya gini, Pak, kalau papa pengen saya juara 1, belikan Jo sepeda listrik dulu supaya saya semangat belajar. Pinter ini anak, Bu, pinter ini, ya kan? Lah kadang kita seperti itu, kadang kita pinter seperti itu, Bu. Nanti saya akan jelaskan. Ya, kadang kita itu seperti itu. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ada 5 ayat pendek yang akan menegur kita semuanya nanti. Ayat yang pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadamu lah wahai Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah wahai Allah aku minta pertolongan. Ibadah dulu atau minta tolong dulu? Ibadah dulu. Ibadah dulu baru minta tolong. Artinya lakukan dulu apa tugasmu, baru kemudian apa tujuanmu. Jangan minta sepeda dulu baru juara 1. Paham ya? Nah, terkadang kita begitu. Terkadang, ya Allah, kasih dulu rezeki, nanti saya ibadah, bener-bener swear gitu kan? Kan kadang begitu. Ayat pertama. Ayat yang kedua, Allah berfirman, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Artinya, Allah berfirman gini, tunaikan janjimu kepadaku, aku akan tunaikan janjimu kepadamu. Sering kita berjanji, ya Allah, kalau engkau pertemukan jodoh, ya Allah, aku akan ini dan itu. Nah, kalau kau sembuhkan aku, ya Allah, aku akan ini dan itu. Kalau aku ini, kau ingin aku ini dan itu. Kalau-kalonya banyak. Tapi giliran sudah dikasih, lupa sama Allah. Ya Allah, sudah lama saya aku pengen bekerja, aku pengen mendapatkan gaji, ya Allah. Kalau tahun ini engkau berikan aku pekerjaan, gaji pertamaku aku akan sumbangkan di Masjid Muhajirin ini, ya Allah. Bulan depan dapat kerjaan, Bu. Kerjaannya bagus. Gaji pertama 3 juta. Doanya seperti itu. Dapat gaji pertama, masih ingat. Pokoknya prinsip saya nggak mau menyelisih janji saya. Gaji pertama saya berikan ke Masjid Muhajirin. Terima gaji, masih pikirannya masih begitu. Pas dia buka, merah semuanya, hilang itu, Pak. Merah semuanya, aduh. Terlalu banyak kalau 3 juta. 2 juta. 2 juta. Sudah ditaruh di amplop 2 juta. Sudah di amplop. Datang dia suka Masjid Muhajirin, cari panitia masjidnya. Ya. Di tengah jalan setan bisiki, 2 juta terlalu banyak. Terlalu banyak, sudah 200 saja 200. Oh, begitu. Diambil 200-nya, 101.800-nya dimasukin kantong, 200-nya taruh kantong di depan. Ini yang mau dikasihkan sama panitia masjid. Nah, masih ketemu kata masjid bilang, "Oh, tunggu dulu sebentar, nanti jam 5 ketemu." Pas jam 5 ketemu, dia lihat 200.000, dia bilang, "Ayo, kasih 100.000, bisa boleh kembali 80.000." Allah, cuma 20.000 dikasih, uang 3 juta, dia janji sama Allah. Itu yang sering dilakukan oleh manusia, Bu. Ya Allah, kasihan. Ya Allah, kalau engkau beri aku begini, ya Allah, kalau engkau luluskan proyekku, ya Allah, 50% dari hasilku akan berikan ini. Pas dikasihkan proyek, lupa dia. Lupa. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, masih senada. Allah berfirman, "Wadkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan mengingatmu. Jadi Allah perintahkan kamu ingat sama Allah dulu, baru aku akan ingat kamu. Sekarang kita terbalik. Kita maunya diingat sama Allah, tapi kita nggak mengingat Allah. Sholat dia tidak kerjakan, ibadah dia tidak lakukan, ngaji juga tidak datang, puasa juga aduh bolong-bolong. Apalagi giliran kemudian dia punya masalah, ya Allah, hambamu ya Allah. Ini aku hambamu ya Allah, ini ya Allah, tolong aku ya Allah. Kemarin kau sebagai hambanya siapa? Baru kali ini kau bilang hambanya Allah. Nah, seringnya begitu manusia. Yang keempat, ya, Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum. La in syakartum, jika engkau bersyukur, aku akan tambah. Syukur dulu, baru ditambah. Jangan minta tambah dulu, baru mau bersyukur. Ya kan? Ya Allah, anakku 6. Istriku 1, satu-satunya. Setia ini, Bu. Kambingku 2, sapiku 3, ya. Kebutuhanku tidak tercukupi ya Allah, gitu kan? Tidak tercukupi. Aku minta kepadamu ya Allah, beri rezeki aku, ya tambah rezeki supaya tercukupi semuanya. Ya. Maunya kita diberi dulu, baru kemudian lakukan kesyukuran kepada Allah. Kalau engkau sudah beri aku ya Allah, insya Allah keramiknya Masjid Muhajirin saya nanggung. Gitu kan? Jadi maunya dia mendapatkan dulu, baru kemudian dia mengeluarkan. Sementara ayatnya, la in syakartum la azidanakum. Jika engkau pandai bersyukur, aku akan tambah. Syukuri dulu karunia Allah, maka Allah akan tambah dengan karunia yang lain. Jangan minta tambah dulu, baru digunakan untuk bersyukur. Manusia kebanyakan minta tambah dulu, tambah. Nanti aku bersyukur. Setelah dikasih, dia lupa.
Yang kelima, yang terakhir, ayat yang terakhir, Allah berfirman, "In tansurullah yansurkum." Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Bagaimana cara menolong agama Allah? Pengajian ini termasuk menolong agama Allah. Ya. Menolong agama Allah bukan berarti Allah lemah, Allah butuh bantuan, tidak. Menjaga agama, menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga mengajar ngaji, menyampaikan kebaikan, ini adalah menolong Allah. Kalau kita ingin ditolong urusan pribadi kita, Bu, tolong agama Allah. Ya. Saya alhamdulillah saya punya anak 6. Ya, anak saya 6, istri saya 1, ya. Gimana, Bu? Bener, Bu, 1, ya. Ya. Wah, dicurigai saya, aduh bahaya ini. Ya. Kalau mau dihitung-hitung kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan saya nggak cukup, Bu. Nggak cukup, betul-betul nggak cukup. Tapi Allah tidak pernah menyia-nyiakan saya. Allah selalu memberikan karunia kepada saya. Sering manusia berpikir, Bu, yang namanya rezeki itu tumpukan duit. Kalau nggak punya duit dibilang nggak punya rezeki. Padahal dalam Islam itu rezeki itu bukan cuma duit. Saya ingin sampaikan dulu. Ya. Rezeki itu, Bu, ya, bukan cuma duit. Yang pertama, Rasulullah, ada ungkapan ulama yang menyebutkan, at-taisiru fil ibadati a'dhamu min ni'amillah. Ringannya seorang muslim melakukan ibadah adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Jadi melakukan ibadah dengan mudah itu adalah rezeki. Ya, itu adalah rezeki. Betapa banyak orang, Bu, yang ketika bernyanyi dia gampang, ketika berzikir dia susah. Ya kan gitu. Ketika pergi nonton konser dia berapa biayanya? 500 ribu. Bayar saja. Nonton di depan VIP. Giliran pengajian, aduh capek, asam uratku kambuh. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa orang-orang tertentu, ibu-ibu seperti ini hari ini diberikan rezeki sama Allah. Hujan datang, Masya Allah. Ini rezeki dari Allah. Ini kalau dinilai dengan uang, tidak ada uang yang bisa untuk membayar karunia yang diberikan Allah kepada ibu-ibu semuanya. Tidak ada. Makanya ini rezeki. Rezeki yang kedua, ya. Rasulullah sering mengajak kita berdoa dengan kalimat gini, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Yang artinya gini, ya Allah, tunjukkan kepadaku yang baik itu baik dan rezekikan kepadaku untuk bisa mengikuti kebaikan. Hari ini banyak orang mengetahui kebaikan tapi tidak bisa mengikuti kebaikan. Tahu dia itu baik, tapi berat untuk mengikuti kebaikan. Ketika Anda mengetahui bahwa pengajian itu baik, dan Anda pun mengikuti kebaikan, berarti Anda mendapat rezeki dari Allah. Hari ini betapa banyak, Bu, orang tahu itu kebaikan. Hayya 'alas shalah. Baik itu. Tapi dia tidak mengikuti kebaikan. Tidak melaksanakan. Allah belum berikan rezeki kepada dia. Yang ketiga, rezeki yang ketiga adalah Rasulullah itu ketika sujud terakhir dalam sholat itu selalu membaca 3 doa. Doa yang pertama, Rasul mengatakan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, berikan aku mati dalam keadaan husnul khatimah. Doa yang kedua, Rasul mengucapkan dengan kalimat, Allahumma rzuqna bi taubatin nasuha qoblal mauti. Ya Allah, rezekikan kepadaku untuk bisa taubat dengan taubatan nasuha sebelum ajal menjemputku. Jadi taubat sebelum mati itu rezeki. Ya, saya tidak pernah memandang sebelah mata orang yang hari ini bermaksiat. Teman-teman saya, Bu, banyak, apalagi di Palu, anak-anak muda, usia-usia muda, masih maksiat, meninggalkan sholat. Saya nggak kemudian mengatakan, kamu nggak usah dekat-dekat dengan saya, nggak. Itu teman-teman saya, kawan-kawan saya. Saya ingat ayat hadis ini. Kalau Allah sudah berkehendak memberikan rezeki kepada seseorang, mungkin kemarin dia melakukan perbuatan jahat, buruk, jauh dari kebaikan. Sebelum mati Allah gerakkan hatinya bertobat, berarti dia lebih mulia dia daripada kita. Luar biasa, Bu. Sehingga bisa bertobat sebelum kematian. Itu nikmat rezeki yang Allah berikan besar kepada orang tersebut. Dan rezeki yang keempat, rezeki yang terakhir adalah keluarga dan saudara. Dan teman-teman yang soleh dan soleha. Kenapa ini menjadi rezeki? Karena keluarga kita, teman kita, orang-orang soleh sekitar kita, ini mereka yang akan nanti bersaksi di hadapan Allah. Saya baru sekali datang ke sini, ibu baru mengenal saya juga baru mengenal ibu. Tentu mungkin ibu tahu nama saya, nanti saya akan kenalan dulu ya. Ini sudah ngomong kemana-mana baru kenalan ini saat ini.
ya gitu. Enggak apa-apa lah ya gitu. Biasa Ustadz. Kalau Ustadz itu nggak pernah salah, benar terus pokoknya. Ya. Saya baru kenal sama ibu. Ibu baru kenal sama saya. Saya sebutkan nama saya Ali Firdaus. Ya, panggil Ustadz Ali biasanya. Ali Firdaus. Saya ketua yayasan di Palu. Saya punya pondok pesantren dan punya madrasah. Pondok pesantren tahfidz Quran untuk putra dan putri usia SMP sampai SMA. Nah, bagi yang ingin anaknya masuk sekolah, laki-laki perempuan, silahkan nanti mendaftarkan ke Mu'alaf Center. Itu perkenalan. Dan tentu saya tidak kenal satu demi satu ibu ini, apalagi jangankan kenal, ini aja baru ketemu sekali ini. Ya kan? Seandainya ibu ngomong saja, saya nggak bisa menghafal nama satu demi satu. Tapi nanti di akhirat kita akan saling mengenal. Benar, Bu? Di akhirat nanti kita saling mengenal. Itulah saya katakan, berteman dengan orang soleh itu rezeki. Nanti di akhirat di hadapan Allah, saya akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, pada hari ini, di hari Jumat, di masjid ini, di Masjid Muhajirin, di Desa Parisan Agung, ya, saya menyampaikan pengajian, dihadiri oleh ini. Saya sebutkan nama satu, saya tidak hafalin, tapi saya sebutkan satu demi satu, semua saya sebutkan. Dan kemudian Allah menjadi saksi dan menerima persaksian saya bahwa apa yang saya sampaikan kebenaran untuk kebaikan ibu-ibu yang ada di masjid ini, bapak-bapak ibu dari masjid ini. Saya bersaksi dan yang hadir dan ibu-ibu pun bersaksi di hadapan Allah bahwa saya yang menyampaikan. Persaksian itu menjadi jalan mulus kita semuanya masuk surga. Jadi berteman dengan orang soleh, punya keluarga soleh, punya teman soleh, ustadz itu bahagia, senang sekali. Makanya di dalam kehidupan kita itu ada istilah teman biologis atau teman ideologis. Teman biologis itu berarti anak, saudara biologis, misalnya anak itu saudara biologis, anak hubungan nasab. Tapi ada saudara yang ideologis. Jadi kita tidak bernasab, tidak nyambung nasab kita, Bu. Kecuali ke Nabi Adam ya nambung ya jauh sana ya. Artinya kita tidak punya hubungan, kita bukan kakak beradik, bukan suami istri, bukan apa semuanya. Tapi kita punya kesamaan. Sama-sama berbuat baik, sama-sama mengamalkan amal soleh. Maka itulah namanya saudara seideologi. Satu keyakinan, satu akidah. Dan ini menjadi rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ibu-ibu sekalian, ketika kita bicara rezeki, tolong jangan selalu menganggap rezeki itu berupa duit. Ya, wah rezeki kita luar biasa, Bu, banyak. Mau pilih mana? Suami pulang setiap bulan pulang bawa uang 100 juta, ya, tapi nginepnya di sebelah, atau pulang bawa katakanlah 2 juta, tapi bersama Anda terus. Gak usah dijawab, saya tahu jawabannya juga. Artinya terkadang kita dipikirkan, disibukkan dengan urusan pokoknya kayaknya duit enggak. Orang penghasilannya kecil, Bu, tapi 1 bulan sehat. Ya kan? Anaknya Masya Allah soleh-soleha, keluarganya sakinah mawadah warahmah. Penghasilan kecil gemuk. Ya kan? Besar penghasilan, aduh, suaminya nggak perhatian, istrinya, anaknya nakal semuanya. Ini penghasilan besar, tapi badannya kurus. Ya, makan hati orang bilang, Bu. Makan hati. Yang kita pilih sebetulnya sih gede penghasilan juga, sakinah mawadah warahmah, kebaikan semuanya. Itu yang kita inginkan. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya di sini ya, keluarganya sakinah mawadah warahmah, rezekinya lancar, umurnya panjang, anaknya soleh dan soleha. Ya, menghormati suami. Suaminya dihormati, Bu ya. Ya, itu kunci, Bu. Kunci, Masya Allah. Dalam hadis itu ada hadis yang berbunyi begini, Bu. Ketika seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, kata Allah, silahkan wahai wanita seperti ini, masuk surga lewat pintu mana saja yang kamu kehendaki. Pintu surga ada berapa, Bu? Nggak tahu ya. Mendingan bilang nggak tahu daripada salah ngomong, betul, Bu. Pintu surga ada 8. Wanita satu, tapi tetap salah walaupun salah satu. Seorang wanita yang punya 4 karakter tadi, Bu, Allah perintahkan kamu masuk pintu surga sesuai dengan keinginanmu. Terserah kamu masuk pintu mana saja. Ya, ada pintu khusus orang yang sedekah, sedekahnya banyak. Ada pintu khusus orang puasa, puasanya luar biasa. Ada khusus orang yang sholat, sholatnya sampai kemudian sampai jidatnya hitam, kakinya hitam, pakainya sampai luar biasa. Ibu tidak sampai seperti itu.
Sholatnya 5 waktu aja. Mungkin ba'diyah qobliyahnya enggak, tapi 5 waktu fardunya ini yang paling penting ya. Fardunya. Ya. Harus dijaga. Jangan sampai bilang, kenapa enggak sholat? Palang merah. Loh, kemarin palang merah kok merah terus ini? Enggak ada hijaunya, enggak ada kuningnya. Berarti merah palsu ini kan? Ya, enggak boleh begitu. Ya kalau merah, merah betul. Tapi kalau enggak, jangan bilang. Ya, karena sholat itu penting. Sholat 5 waktu. Puasa Ramadan ya. Jadi ibu-ibu ini bulan Sya'ban, yang masih punya hutang puasa, cepat dilunasi. Gitu ya, dilunasi. Oh, saya masih punya hutang 2, segera puasa. Ya, segera puasa. Wah, Ustadz, saya kalau puasa, suami nggak puasa, nanti katanya Ustadz, kalau seorang istri dipanggil sama suaminya, dia wajib membatalkan puasanya. Iya, kalau puasa sunnah, ini puasa wajib. Bayar hutang itu puasa wajib, Bu, namanya. Kasih tahu sama suaminya, Pak, ini bayar hutang wajib, awas ya. Nah, begitu. Supaya nggak dibatalkan. Karena seorang istri, ketika dia puasa sunnah, Senin Kamis dia puasa. Suaminya datang. Dia panggil istrinya. Mah. Ting-tung. Nah, misalnya gitu kan. Dia nggak boleh melanjutkan puasanya, Bu. Nggak boleh. Dan pahalanya sama. Jangan bilang, Papa ini orang puasa nggak boleh. Loh, Bu, jangan. Ikuti kemauan suami. Pahalanya sama. Ibu bisa makan, kan habis. Itu kan makan minum tentunya kan. Tapi tetap dinilai oleh Allah melaksanakan puasa sunnah. Karena itu kewajiban, kecuali puasa wajib. Kalau puasa wajib, ya biar tingtung jangan ditingtung. Nah, begitu. Bapak ini harus belajar lagi. Tingtung kata Ustadz, Pak ini puasa bayar hutang, Pak. Ya, jangan tingtung-tingtung saja. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, menjaga kehormatan. Wanita yang ketiga menjaga kehormatan. Jaga kehormatannya, ya. Menjaga kehormatan. Nanti dengan belajar seperti ini mengetahui batasan-batasan wanita seperti apa. Yang keempat, taat kepada suami. Taat kepada suaminya. Maka kalau 4 ini dilakukan, masuk surga. Silahkan lewat pintu mana saja. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini ibu-ibu sekalian senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan seluruh rangkaian daripada amal Ramadan. Ya, ingat Ramadan ini kata Rasulullah, idza jaa Ramadhanu futihatil abwabil jannah wa ughlifatil abwabun nar wa sufidatis sayatin. Ketika Ramadan itu tiba, pintu surga dibuka luas-luas. Kalau pintu surga dibuka berarti peluang masuk surga besar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ya. Dan setan dibelenggu. Setannya dibelenggu. Setannya dikunci, diborgol. Kok masih banyak orang maksiat, Ustadz? Ya, karena dia lebih setan daripada setan yang diborgol. Saya contohkan begini, Bu ya. Kalau ibu pernah melihat ada orang bermain silat atau bermain karate atau bermain bela diri lah gitu ya. Ada istilahnya ban 1, ban 2 atau sabuknya masih rendah kemudian naik-naik tingkat. Pada kondisi tertentu, seorang pendekar atau seorang pesilat atau seorang karateka itu punya refleks, Bu. Punya refleks. Punya refleks itu kalau ada sesuatu dia tangkis, dia tendang, dia pukul itu refleks. Ya, karena sudah tingkatannya sudah mampu untuk melakukan sesuatu dengan dugaan-dugaannya. Ya. Ada kalanya seorang manusia itu punya refleks kemaksiatan. Ya. Ini setan ini selama 11 bulan ngajari orang ini maksiat. Jangan sholat. Berani orang tua. Nyuri-nyuri kau sedikit. Gini. Selama 11 bulan. Selama 11 bulan, bulan Ramadan, si setan istirahat. Ini sudah pintar melebihi setan, sudah tahu tentang cara-caranya. Nah, itu tadi kan ya, sudah refleks dia. Jadi ketika Ramadan, ilmu selama 11 bulan dia kerjakan. Makanya kalau Pak Ustadz katanya setan dibelenggu, kenapa masih banyak orang maksiat? Itu, dia lebih setan daripada setan. Nah, jawabannya seperti itu. Mudah-mudahan ya Ramadan ini ibu-ibu sekalian diberikan keberkahan oleh Allah. Lakukan apa yang menjadi ketentuan Allah. Puasa, ajari anak-anak puasa. Ajari walaupun anak-anak belum sampai maghrib, walaupun duhur, ajari dia. Ya. Insya Allah setiap pengajaran orang tua ke anak itu, Bu, ya, itu akan anak belum mendapatkan pahala, tapi orang tua akan mendapatkan pahala bagi pengajarannya. Ya, insya Allah jadi diajarkan kepada anak-anaknya, dijaga baik-baik, mungkin baca Al-Qur'annya, zikirnya, kemudian puasanya dijaga, jangan sampai kemudian tidak melaksanakan puasa, sementara tidak ada uzur. Ya, tidak ada uzur. Ya, itu jangan sampai laksanakan. Sabar sejenak, insya Allah. Kesabaran yang kedua yang saya sebut tadi, pahalanya 2 kali lipat dibandingkan kesabaran yang pertama. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kemudian saya ingin membuka sesi tanya jawab. Silahkan ibu bertanya
tentang berbagai macam hal, khususnya masalah puasa, fikih puasa dan sebagainya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ibu-ibu sekalian. Dari saya cukup sekian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.